Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Senin Selasa Rabu ya, Rabu tanggal 10 Juli 2024. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG hari ini. IHSG hari ini ditutup naik ya, naik 0,26% ke level 1270-an. Tadi untuk IHSG sempat lumayan tinggi ya, sempat ke 7300, cuman ya ditarik turun lagi sih. Tapi setelah tadi paling enggak hari ini ya masih bisa bertahan di atas supportnya di 7230 dan melanjutkan kenaikannya. Jadi kemarin itu turun cuman koreksi wajar. Semoga saja untuk besok IHSG masih hijau sih, semoga ada ya. Dan untuk resistennya masih di 72, 73, 70-an, 80-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk indeks IHSG tanggal 9 Juli secara keseluruhan untuk aslinya net buy ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Paling banyak masuk masih di saham BBCA. Jadi di BBCA aslinya masih terus masuk. Hari ini net buy 293,3 M. Kemudian selain di saham BBCA untuk aslinya juga masuk di saham BBRI ya. Hari ini aslinya net buy 182 M. Tadi untuk BBRI sempat naik lumayan tinggi ya, 3% lebih sempat ya, cuman ya menjelang close market ada sedikit perlawanan turun sih. Tapi paling nggak untuk aslinya net buy 182. Jadi aslinya hari ini net buy di saham BBRI ya. Kemudian di saham Bank Mandiri juga aslinya net buy 96,6 M, AMMN, Adaro, brand ini untuk aslinya juga masuk. Kiranya bisa kita lihat bareng-bareng ya. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada ASI, BPNI, ICBP, Inco, SMGR ya. Paling banyak ASI, net sell 173,1 M. Kalau melihat hari ini aslinya masuk ya, khususnya di saham-saham perbankan besar. Mudah-mudahan untuk besok ya IHSG masih bisa naik ya. Kalaupun turun sih kalau menurut saya itu ini sih enggak, kemungkinan kalau turun ya ada enggak jebol lah, di bawah 7230 masih cukup aman. Kalau naik ya bagus, berarti ada potensi saham-saham perbankan BBCA, BBRI, Bank Mandiri mudah-mudahan hijau ya kalau IHSG hijau. Oke, itu untuk indeks IHSG, semoga aja bisa hijau dan ngejar 7370-an untuk minggu ini. Untuk saham yang pertama kita akan lihat saham BBCA dulu ya. Ini yang aslinya masuk cukup banyak dan harga sahamnya ditutup naik tipis 0,25% ke level 10.075. Tadi pagi untuk saham BBCA langsung open gap atas ya. Jadi ini pun hari ini masih ninggalin sedikit gap up ini. Open gap atas untuk tadi pagi opennya di 10.100. Sempat naik ya ke 10.150 cuman turun ya. Tapi secara keseluruhan masih ditutup surplus sih 0,25%. Kalau kita lihat hari ini aslinya net buy 293 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BBCA hari ini tanggal 9 Juli ada RX, ZP, BK, AKYU yang masuk. Ini yang masuk broker-broker asing semua ya. Malahan untuk RX versi asing hari ini 100%, ya nggak 100% sih, hampir seluruh transaksinya buy. Ini cenderung akumulasi sih untuk RX versi asing di saham BBCA. Nilai transaksinya 147,8 M dan net buy 147 M juga ya. Kemudian ZP net buy 101,6 M, BK, YU, AK, NI versi asing juga net buy. Kemudian untuk aslinya jualan KZ, CC, SQ, cuman secara nilai itu nggak sebanyak asing masuk. Jadi hari ini aslinya masih net buy di saham BBCA. Lokalnya jualan, harga sahamnya naik ya, walaupun habis naik turun lagi. Mudah-mudahan untuk besok kalaupun turun ini ya habis nutup gap, mudah-mudahan masih bisa
melanjutkan kenaikannya selama aslinya nggak distribusi aja di saham BBCA. Kalau melihat secara tren sih masih cukup bagus ya untuk BBCA. Mudah-mudahan aja untuk bulan ini itu bisa nguji resistennya di 10.400 ya. Kalau breakout di atas itu bagus, ada potensi saham-saham perbankan besar lainnya mudah-mudahan bisa mengikuti jejak BBCA buat ATH ya. Kalau misal BBCA bulan ini bisa breakout di atas 10.400, semoga aja ya, kita ikuti aja untuk perkembangannya. Selama ini sih, selama kalaupun besok terus, selama nggak jebol aja di bawah 10.000 itu masih cukup aman untuk BBCA. Oke, itu untuk saham BBCA ya. Secara teknikal nggak jebol di bawah 10.000 dan aslinya nggak distribusi, itu kemungkinan masih uptrend sih. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan lihat saham BBRI ya, yang tadi sempat naik lumayan tinggi, bahkan 3% lebih ke level 4.930 ya untuk harga tertinggi hari ini. Tapi paling nggak hari ini untuk saham BBRI melanjutkan kenaikannya ya. Ini kalau kita lihat polanya, kemarin 2 hari itu cuma koreksi wajar, hari ini berhasil breakout di atas 4840, kelasnya di 4870. Semoga saja untuk besok kalaupun koreksi turun ini masih dijaga ya di area 4840, kemudian mantul naik. Mungkin polanya akan seperti ini ya. Kalau secara teknikal misal di awal market merah dikit ya, mudah-mudahan mantul naik seperti ini dan ngejar 5.040-an ya buat ke level 5.000-an. Untuk saham BBRI harusnya mudah ya. Kalau melihat harga tertingginya masih cukup jauh ya, beda dengan Bank BCA. Jadi kalau mau entry antara BBCA BBRI, potensi capital gain-nya untuk saat ini lebih besar di BBRI ya kalau menurut saya, tapi lagi disclaimer. Kalau kita lihat untuk transaksinya, aslinya sih net buy ya, walaupun hitungannya sih belum terlalu banyak ya. Kalau kita bandingkan nilai transnya 1,4 triliun, cuma net buy 180-an M aja. Kalau kita lihat lebih detail di sini tanggal 9 Juli. Untuk asnya yang masuk ada RX ya, RX-nya masuk hari ini, kayaknya kemarin keluar ya. Oh enggak, RX itu dari kemarin masuk ya, RX sama CP. Ini dalam 2 hari terakhir ini udah net buy 422 M-an semua loh. RX net buy 422 M, STC juga dalam 2 hari terakhir ini net buy 400-an M. Jadi dua broker ini jaga harga untuk saham BBRI untuk saat ini ya. Bahkan kalau kita cek dalam 1 minggu yang lalu itu CC cenderung masuk terus di saham BBRI. Sampai hari ini pun masih nambah muatan ya. Jadi semoga aja untuk besok sisanya masih jaga harga untuk saham BBRI ya. Kalau BK, ZP, AK ini jualan, selama CC mau jaga harga, mudah-mudahan aman untuk saham BBRI secara tren ya. Apalagi kalau misal ya besok ini aslinya yang jualan ini nggak sebanyak ini, ada potensi rebound tinggi, mudah-mudahan ya. Untuk target price-nya misal besok naik itu ada di 5.000-an, 5.050, 5.040 itu resisten selanjutnya untuk saham BBRI, dan support terdekatnya ya ini 4840 udah jadi area supportnya untuk saham BBRI. Untuk besok sih ini aja, pantau area support ya. Lama nggak jebol di bawah itu, mudah-mudahan untuk saham BBRI masih bisa plus hijau untuk besok, mudah-mudahan ya. Selama turun ada yang jaga harga di 4840 misal turun, kalau naik ya bagus langsung ngejar resistennya di 5040. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Secara teknikal untuk hari ini sih aslinya net buy masih dijaga oleh RX sama CC ya, versi asing. Untuk lokalnya sendiri kalau kita lihat di sini net sell ya, lokalnya jualan. Bagian retail mungkin pada taking profit ini tadi ya, di harga atas mungkin harga
4.900-an ya. Kalau kita lihat hari ini yang 4860-an ya, AVGB-nya 4880-an AVG sell-nya. Kalau melihat transaksi hari ini sih kayaknya untuk besok ada potensi masih hijau sih, mudah-mudahan aja ya. Buat high baru di atas 4930 itu udah cukup bagus ya. Apalagi bisa close di bawah itu otomatis, sorry kok close di bawah itu, close di atas itu ya otomatis masih uptrend ya, uptrend untuk jangka menengah ya. Berikut di atas 5050 ya, ini ngejar 5.600-an ya, semoga aja trennya mulus ya untuk saham BBRI mengejar harga tertingginya ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer, semoga aja untuk besok masih bisa naik nguji 5.040. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham Bank Mandiri. Hari ini juga tadi naik lumayan tinggi ya, setelah kemarin koreksi cukup dalam. Hari ini naik 2,40% ke level 6375. Jadi kemarin turun, hari ini langsung naik ngegas. Secara teknikal untuk resistennya udah balik lagi ke harga 6.500 ya. Kalau besok naik ini resistennya di 6.500 target price-nya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank Mandiri aslinya juga masuk sih, walaupun 96,6 M ya. Net buy BMRI, kalau kita lihat lebih detail hari ini lokasinya net buy yang masuk ada BK, TP, YUAK ya, cuman setelah nilai ini masuk cuman belum terlalu banyak hitungannya ya. Untuk BK YU ini masih cenderung trading ya. Untuk BK sendiri net buy 56,5 M, padahal nilai transaksinya 139 ya, ya jadi trading lah. Untuk YU juga masih cenderung scalping ya, nilai transaksinya 247 M dan cuma net buy 24,7 M aja. Lalu untuk lokalnya net sell, aslinya net buy, harga sahamnya naik. Mudah-mudahan untuk besok ini untuk saham Bank Mandiri itu masih bisa hijau ya. Untuk target price-nya di sini aja. Berikut di atas 6.500 cukup bagus, ada potensi ngejar 6.750-an. Kalau lihat historinya dari harga tingginya juga masih lumayan ya jaraknya. Jadi mudah-mudahan aja kalau sampai BBCATH ya potensi untuk Bank Mandiri menyusul itu sangat besar ya. Biasanya harganya kan mengikuti, apalagi misal kuartal 2 besok laporannya cukup bagus untuk saham Bank BRI, Bank Mandiri masih bertumbuh aja, mudah-mudahan masih bisa naik secara harga sahamnya ya. Kita ikuti aja untuk besok. Perhatikan saya level ini, kalau naik 6.500, kalau turun supportnya di 6275. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Memiliki disclaimer, selanjutnya kita akan lihat saham Bank BNI ini yang harganya malah ya naik sih, cuman aslinya keluar ya. Ini yang naikin siapa? Padahal aslinya keluar loh. BBNI hari ini aslinya net sell sebanyak 82 M loh, tapi bisa naik 4%. Gak lain ya. Untuk BBNI hari ini tanggal 9 itu yang akumulasi RX ya, RX net buy 61 M. Kalau kita perhatikan RX yang masuk ini malah RX versi lokal ya, jadi diakumulasi oleh BP RX versi lokal. Hari ini yang akumulasi di BBNI lokal ya, lokalnya net buy, aslinya net sell ya, aslinya yang jualan AKDX, ZP, BK, tapi harga sahamnya naik ya, mungkin karena IHSG naik dan saham-saham perbankan yang lain juga ikut-ikutan naik, tapi ini cukup tinggi loh untuk saham BBNI. Secara teknikal konfirmasi breakout cukup bagus ya. Kalau kita lihat dari harga tertingginya udah masih lumayan jauh, dan waktu itu koreksi mentok ke sini ya, dan ini mulai rebound naik. Kalau secara tren sih cukup bagus ya, setelah sekian lama sideways untuk saham BBNI akhirnya breakout ini kalau secara teknikal. Jadi buat patokan ini aja sih, kalaupun turun supaya ada di 4730 untuk besok ya. Selama nggak jebol di bawah itu berarti mudah-mudahan cuman koreksi wajar, dan next dari selanjutnya melanjutkan tren naiknya buat nguji 5100. Itu secara teknikal ya. Hari ini naiknya lumayan tinggi,
kalau mau entry sebenarnya agak agak was-was untuk besok ya, apalagi kalau IHSG di awal market kurang bagus ya, ada potensi untuk BBN ini akan koreksi dulu ya, ada potensi seperti itu. Apalagi hari ini aslinya masih keluar lumayan banyak kan. Kalau kita lihat untuk transaksinya ya, ini market maker utamanya hari ini tanggal 9 Juli ada AKCC-RX ya, tapi untuk AKCC-nya ini net sell, untuk RX-nya net B 61,7 M, ini RX versi lokal didominasi. Ini sebagian broker-broker retail keluar sih, mungkin taking profit ya. Dan yang masuk BBRX ya. Kalau kita perhatikan untuk BBRX ini cenderung akumulasi sih. Malah untuk RX versi lokal ini 100% transaksinya baik, jadi tidak melakukan penjualan sama sekali. BB-nya juga ya cenderung akumulasi juga ya, ini nilai transaksinya 48M dan net buy 45M, gak beda jauh. Jadi mudah-mudahan kalaupun turun itu koreksi wajar, tapi kalau naik ya ini resistennya lumayan tinggi di 5100. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan lihat saham ASII yang hari ini turun ke area supportnya ya. Waduh, ini malah kemarin naik lumayan tinggi, hari ini malah turun 1,72% untuk saham ASII, tapi ya ini pas di area support sih. Semoga saja untuk besok bisa langsung hijau untuk saham ASII, soalnya kalau merah agak mengkhawatirkan, itu bisa bertahan side konsolidasi di harga bawahnya ya, bisa turun lagi lebih dalam itu kalau bisa besok merah. Jadi lihat di awal marketnya gimana, semoga langsung hijau. Kalau kita lihat untuk transaksinya ASII hari ini tanggal 9 Juli ya, asingnya net sell 173,1 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham ASII, aslinya net sell cukup banyak, yang keluar itu ada ZP ya, distribusi 200-an M, 229,5 ya, di distribusi ZP. Yang masuk untuk aslinya AK, KZ, YU, TP itu pun nggak sebanyak ZP keluar ya. Jadi hari ini ada yang distribusi cukup banyak sehingga bikin harga saham ASI turun cukup dalam juga ya, 1% lebih. Ini si ZP distribusi untuk besok sih semoga aja nggak ada yang distribusi sebanyak ini sehingga harga ASI bisa langsung hijau ya, kalau nggak ada yang distribusi sebanyak itu. Kita lihat aja besok, semoga ZP-nya nggak jualan lagi, harga sahamnya bisa bertahan di atas 4.550, itu udah cukup bagus ya. Untuk saat ini ya berharap aja bisa bertahan di atas itu dulu ya. Soalnya kalau langsung ngegas naik ya nunggu sentimennya mungkin ya, nunggu laporan kuartal 2-nya nggak jelek-jelek banget gitu aja, ada mengalami sedikit peningkatan performa, mudah-mudahan bisa rebound ya, mudah-mudahan. Lihat nanti laporan kuartal 2-nya gimana untuk saham ASI. Oke, itu untuk saham ASI, kemungkinan sih kalau kuartal 2-nya bagus, ada pertumbuhan ya, bisa mulai uptrend. Tapi kalau laporan kuartal 2-nya kurang bagus, apalagi mengalami penurunan, ya hati-hati aja kalau harganya nggak naik-naik ya. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan lihat saham Telkom. Hari ini naik, nggak naik sih, apa ya, hari ini dibuka merah, di awal market itu dibuka merah, open ke bawah. Jadi di awal market opennya di 3050 ya, sempat turun dikit, sempat naik lumayan tinggi. Jadi tadi itu sempat hijau untuk saham Telkom, cuman ya ini perlawanannya lumayan kuat ya, ketika nyentuh harga tertingginya di 3120, perlawanan turunnya lumayan kuat dan close di harga penutupan yang kemarin. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Telkom tanggal 9 Juli sih aslinya masuk ya, 20 eman. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 9 Juli AK RX versi asing masuk ya.
Tapi sebagian asing juga masih keluar sih. Untuk AK-nya netb 84M, RX netb 54,2M, KK ini hitungan juta aja sih, jadi yang masuk cukup banyak ya, cuma 2 broker ini aja untuk asingnya. Yang keluar ada YU, ZP, CC, KZ ya, cuma secara nilai lebih banyak yang masuk, asingnya netb, lokalnya net. Harga sahamnya ya sempat naik sih walaupun tadi turun lagi. Untuk besok sih semoga aja masih bisa naik ya. Kalau menurut saya untuk besok kalau nggak sideways sih mudah-mudahan lebih condong ke naik ya. Untuk resisten kuatnya untuk saat ini masih di 3140 sih, semoga aja bisa langsung ngejar area sini untuk minggu ini. Breakout di atas itu ngejar 3250 ya, cuman pastikan dulu breakout di atas 3140. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan lihat saham ini yang hari ini malah turun cukup dalam ya, Pegas. Setelah kemarin gagal breakout ya, mungkin buat teman-teman yang udah sempat taking profit kemarin ya terselamatkan. Soalnya kan kemarin nyentuh resistennya di 1600 ya, 1625. Gagal breakout, hari ini langsung terjun 6%. Di awal market langsung dibuka merah, naik dikit turun. Ini yang dikhawatirkan kalau misal besok masih cukup dalam untuk penurunan Pegas. Ya ini gap down-nya cukup gap up-nya waktu itu cukup lebar, belum ketutup di harga 1300-an loh. Jadi yang dikhawatirkan kalau misal jebol support masih cukup dalam, itu bisa ke 1400-an. Wah, itu agak mengkhawatirkannya seperti ini ya secara teknikal untuk saham Pegas. Ya berharap aja untuk besok ini nggak jebol di bawah 1490 lah untuk saham Pegas. Jebol di bawah itu ya udah mending wait and see aja dulu sih. Takutnya masih turun ya. Kalau kita lihat untuk Pegas hari ini transaksinya apakah cukup aman, aslinya masih masuk loh. Siapa tahu ada yang jaga harga untuk besok bisa turun cukup dalam karena apa ya? Apakah cuman aksi sebagian taking profit dan emang harganya secara teknikal belum waktunya breakout ya. Di sini sih aslinya netbuy ya, yang masuk BK, ZP, AKIU sebenarnya aslinya masih masuk ya. Untuk lokalnya juga masuk, ada yang masuk lumayan, ada yang akumulasi juga, yaitu AK versi lokal, AK TP ini versi lokal 100% buy, enggak sini TP ya. AK ini versi lokalnya 100% buy, cukup banyak lagi 22,5M. Jadi sebenarnya penurunan saham Pegas ini secara broker summary nggak jelek-jelek banget sih. Jadi ada yang nampung lah untuk saham Pegas hari ini. Mungkin karena retailnya masuk aja ya, jadi harga sahamnya turun. Soalnya kalau kita perhatikan yang masuk ini XC masuk ya, OD, XL, CC. Ini broker-broker asing hari ini masuk lumayan banyak di saham Pegas. Broker retail masuk, harga sahamnya turun ya. Kalau melihat hari ini ada yang nampung sih, semoga aja untuk besok misal turun ya, misal turun itu nggak jebol di bawah 1490 ya. Pantau aja area supportnya ini kalau langsung merah, tapi kalau langsung hijau ya bagus ya, kayaknya nggak menutup kemungkinan juga bisa langsung terbang tinggi juga sih. Kita lihat Bank Mandiri hari ini, bisa jadi itu bisa terjadi di Pegas besok ya. Soalnya hari ini penurunan cukup dalam ini nggak disertai asing, distribusi juga nggak disertai distribusi cukup banyak sih. Mungkin karena teknikalnya ada, gagal breakout hari ini langsung dibanding turun ya. Pantau aja supportnya, semoga nggak jebol di bawah 1490 untuk besok. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita akan lihat saham BRPT. BRPT hari ini tadi sempat naik ya, tapi turun lagi. Kelas di area ini di bawah support ya, kelasnya di 1110, kurang bagus ya, apalagi kalau besok masih merah, mending wait and see aja dulu sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, apakah ada yang nampung untuk saham BRPT tanggal 9 Juli, aslinya net sell 7M-an.
di tanggal 9 Juli ya retailernya masuk sih, yang keluar MGDR ya. Secara keseluruhan sebenarnya nggak, yang masuk sama yang keluar nggak banyak perbedaan, secara nilai nggak beda jauh, cuman yang masuk ya sebagian broker retail. Jadi ya seperti biasa ya, retail itu kalau biasanya sih kurang bisa gerakin saham-saham, bukan nggak bisa apa ya, susah ya buat gerakin saham kan cukup banyak. Jadi cuman masuk gitu aja berharap naik, cuman nggak menggerakkan harga sahamnya buat naik. Jadi ya seperti ini ya, akhirnya harga sahamnya nggak naik, malah minus 0,89%. Untuk besok sih hati-hati aja ya, kalau misal BRPT langsung merah. Buat teman-teman yang nyangkut ya jangan buru-buru buat average down sih, tapi disclaimer ya, lihat bid overnya kalau mau scalpingan untuk saham BRPT, kayaknya cenderung merah dulu di awal market. Oke, itu untuk saham BRPT ya. Ini untuk resistennya masih balik lagi di 1125 ya, pantau aja 1125, 1130, semoga aja bisa breakout di atas itu. Tapi kalau belum bisa breakout malah merah ya, wait and see aja lah. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham ya, ini yang beberapa hari terakhir ini naiknya cukup tinggi ya, Wika. Nah, ini kalau yang ambil di harga bawah udah backer ini. Ya, cuman ya ini dikurangnya karena apa? Mungkin buat teman-teman yang tahu bisa ditulis di kolom komentar ya. Terus secara valuasi sih ya, walaupun PBV-nya murah kan, cuman hutangnya gede banget ini untuk saham Wika ya. Mungkin ketolong BUMN, jadi ya ditanggung negara hutangnya. Ini darinya 1000% loh, 1200%, ini agak mengkhawatirkan ya. Jadi harga dengan PBV ini udah di atas 1,8. Wika ya. Price to book value-nya wah mahal ya ini. Secara fundamental hutangnya terus minus ini, jadi kalau secara fundamental kurang rekomendasi buat masuk ya. Kalau secara teknikal ya ini emang lagi dibikin ramai. Nggak tahu apakah ini tujuannya untuk jebak retail, nanti Wika gagal bayar lagi atau disuspend lagi, ada kasus lagi ya. Ya itu resiko sih, resiko saham karya ya untuk saat ini, melihat hutangnya yang wah agak ngeri ya. Secara ini 1000% loh rasio hutang terhadap modalnya, 1200% ya. Jadi hutangnya nambahnya itu cepet banget ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya tuh Wika ya, kalau nggak disertai akumulasi banyak ini agak mengkhawatirkan, bisa jadi harganya cuma dijaga ya. Hati-hati buat teman-teman yang masuk ini XL, XC hari ini di saham Wika. Mungkin amannya untuk scalpingan aja, jangan berharap bisa balik lagi ke atas 1000 lebih ya. Apalagi melihat valuasinya udah seperti tadi dan hutangnya juga segede itu, cari aman aja lah. Ya, tapi kembali lagi disclaimer sih, yang dikhawatirkan itu kalau tiba-tiba disuspend atau ada sentimen negatif untuk saham Wika itu susah, nanti keluarnya bisa langsung ARB ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, secara teknikal ya mudah-mudahan masih ada volatilitas yang cukup tinggi, jadi untuk scalpingan bisa dipertimbangkan ya. Scalpingan profit 3% lebih gitu aja, mending diamankan sih untuk saham Wika. Cari amannya seperti itu, nanti bisa ambil lagi ya setelah profitnya diamankan kalau masih ada potensi buat naik. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau naik itu resistennya ada di level berapa, kita ukur pakai rectangle kemarin ketika habis disuspend dan buat harga terendahnya di 77 ya. Ini harga resistennya kalau naik digoreng target price-nya di 280. Oke, itu untuk saham Wika. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham-saham yang baru IPO. Yang pertama GOLF ya, di hari kedua ini masih cukup volatile, cuman candlenya kurang bagus. Ditutup naik tipis 0,74% aja ya, naik turun ya, scalpingan, cuman volatilitasnya masih cukup tinggi. Apakah ini transnya masih cukup besar dan sehat untuk buat scalpingan? Kalau kita lihat untuk GOLF hari ini nilai transaksinya cukup gede ya, jadi cukup
sehat kalau buat scalping ya, soalnya nilai transfernya gede. Nah, agak mengkhawatirkan di sini yang nyangkut retail YP, NI, XL, XT ya, cukup banyak retail yang suka scalping di saham, dan mereka juga masuknya lumayan banyak ya, 8322 M-an, jadi cukup banyak retail yang scalping ini. Kalau kita lihat frekuensinya yang goreng itu YP, XL loh, yang paling banyak melakukan transaksi di saham GOLF, dan mereka berdua masih net buy ya. YP-nya nyangkut, AVGP-nya di 284. Semoga aja ini yang nyangkut bukan retail. Kalau market maker yang nyangkut, kemungkinan ya bisa jadi dinaikin dulu untuk besok. 24 berapa tadi AVGP-nya YP 284 ya. 284 itu ya floating loss, posisinya di sini. Nggak terlalu dalam-dalam banget sih untuk saham yang baru IPO ya. Jadi mudah-mudahan masih ada potensi naik, walaupun habis itu ya tergantung mekanisme pasar ya, naik turun. Amannya udah profit 2% lebih gitu aja diamankan sih untuk saham golf ya. Kalau melihat hari ini yang masuk siapa ini, IP retail ya yang masuk, yang agak mengkhawatirkan seperti itu, lebih condong ke turun malahan kalau menurut saya sih ya. IF nya malah jualan, ini IF, CP nya juga jualan, MG nya jualan ya. Hati-hati aja ya, kalau udah floating profit mending diamankan sih, lebih condong kalau habis naik pun itu potensi turunnya juga kayaknya lebih gede nih. Oke, itu untuk saham golf ya. Hari ini yang masuk retail itu banyak, jadi hati-hati ya untuk besok kalau harganya nggak sesuai prediksi. Jangan ragu buat cut loss ya, dalam waktu dekat nanti ada potensi rebound lagi ya, entry lagi buat scalping ya. Cuman kalau scalping banyak cut loss ya percuma juga sih. Hati-hati aja lah. Oke, itu untuk saham GOLF. Selanjutnya kita akan cek saham apa ini, BLES ya. Di hari kedua ini masih cukup tinggi, naik 24,39%. Kalau kita lihat apakah ada yang akumulasi lagi saham BLES di hari kedua ini, yang masuk XL, CP masuk. Siapa sih, kok lupa sih underwriternya? YJ ya. Untuk YJ sendiri di hari kedua ini apakah masih masuk? YJ A, B, C, Y mana Y? YJ keluar loh, 6,3 M ya. Perlu hati-hati untuk besok, soalnya hari ini underwriternya mulai keluarnya cukup banyak, 6,3 M. Kalau kemarin sih masih masuk ya, kemarin YJ itu masuk tapi hari ini keluar. Kemarin masuk paling banyak 5M, jadi kemarin dijaga, cuman hari ini keluar untuk YJ nya. Hati-hati buat teman-teman yang udah floating profit, jangan ragu buat diamankan ya. Buat scalping itu lebih aman ya, jangan terlalu berharap atau apa ya istilahnya serakah gitu loh ya. Jadi ya udah kemungkinan profit sih ya buat teman-teman yang masuk hari ini atau kemarin. Jadi untuk besok pasang trailing stop aja mungkin ya, itu lebih direkomendasikan sih ya. Di harga berapa ya disesuaikan aja dengan ya dengan kalian sih, soalnya untuk targetnya hari awal-awal IPO itu susah ya buat target harga itu. Kalau nggak arah ya ARB gitu aja, cuman targetnya berapa persen profit diamankan aja. Oke, itu saham Blast, hati-hati potensi merah untuk besok ya. Kalau melihat hari ini YJ jualan cukup banyak. Oke, itu untuk saham BLES. Selanjutnya kita akan cek saham ISEA. Masih ditutup surplus ya, walaupun candlenya merah di awal market, open gap atas, naik, turun cukup dalam, naik lagi. Wah, ini senam jantung ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, apakah masih ada potensi naik di awal market untuk saham ISEA? Di sini YP masuk, untuk CP-nya keluar ya. Ini juga agak mengkhawatirkan ya. Jadi market utamanya ya masih CP. Underwriternya CP, tapi CP-nya jualan 3,1, cenderung trading, cuma net sell ya, net sell.
Ya ini untuk ISEA juga hati-hati sih. Kemungkinan juga naik turunnya seperti hari ini. Sebagian retail masih pada masuk ya, AVG-nya di 300-an, 300-an, berarti posisinya floating profit kayaknya nggak terlalu tinggi sih. Ya mungkin yang udah floating profit pasang trailing stop aja kalau mau pasang sih. Atau mau diamankan di awal market kalau harganya langsung merah ya disclaimer. Cuman kemungkinan ya pergerakannya seperti hari ini ya, naik turun dengan volatilitas cukup tinggi, jadi hati-hati aja kalau mau entry, lihat bid offernya. Oke, itu untuk saham ISEA. Lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham ATLA ya. Ini walaupun nggak udah lama IPO, cuman volatilitasnya cukup tinggi dan hari ini naik cukup tinggi setelah kemarin turun, tapi ada yang nampung kan kalau nggak salah kemarin, hari ini naik 12% ke level 79 ya. Cukup volatile ya, jadi untuk scalping apakah masih sehat? Kalau kita lihat nilai transaksi di saham ATLA hari ini tuh ya nggak terlalu bagus sih, cuman ya lumayan lah untuk scalping ya. Yang keluar IDXL, yang masuk PD ya, sebenarnya yang masuk sama yang keluar lebih distribusinya lebih kelihatan yang keluar ya. Nggak ada yang akumulasi banyak ya, jadi kalau mau entry untuk scalpingan aja ya, itu lebih aman. Untuk besok kalau naik ya, ini resistennya di 107 ya, siapa tahu ada yang goreng cukup tinggi dan supportnya di 72. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham ATLA, mudah-mudahan masih bisa naik di awal market. Kalau kita lihat yang di market maker utamanya di hari ini untuk saham ATLA ada HD ya, KK. Untuk HD-nya net sell 31 juta, KK-nya net buy 900-an juta ya. Retailnya keluar 1,6 M, ini XL ya, PD-nya tapi masuk 2,5 ya. Mudah-mudahan ini sih masih bisa naik di awal market. Oke, mungkin ini aja dulu untuk analisis kita pada video ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.